mau nitip uang sama kita, mau nitip barang sama kita, harganya ratusan miliar, harganya puluhan miliar. Kok orang percaya aja sama kita? Pernah mikir kenapa sengketa tanah nggak pernah habis? Halo semua, saya Kathleen Joan. Saya Jesslyn, saya Teresia, Dan saya Latifah. check it out! Indonesia dikenal sebagai negara agraris di mana tanah memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan pembangunan ekonomi. Namun, di balik pentingnya tanah seringkali muncul berbagai sengketa akibat tumpang tindih perizinan, ketidaksesuaian administrasi, atau bahkan penyalahgunaan kewenangan. Perizinan tanah yang seharusnya menjadi alat untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum justru kadang menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat serta pencegahan sengketa menjadi isu yang sangat krusial. Hukum agraria, perizinan tanah diatur berdasarkan UU PA serta berbagai peraturan turunannya seperti PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah dan UU Cipta Kerja yang berisi ketentuan baru tentang kemudahan berusaha dan perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan tanah mencakup antara lain 5 jenis, yaitu pertama, hak guna usaha atau HGU, kedua, hak guna bangunan atau HGB, ketiga, hak pakai, keempat, izin lokasi, dan kelima, izin pemanfaatan ruang. Secara teori, perlindungan hukum dalam konteks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya sengketa, misalnya melalui proses perizinan, akses data pertahanan digital, dan keterbukaan informasi publik. Yang kedua, perlindungan hukum represif diberikan setelah sengketa terjadi melalui mekanisme peradilan, mediasi, atau penyelesaian administratif di lembaga seperti BPN. Nah, tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi semua pihak. Pencegahan sengketa adalah langkah paling efektif dalam menjaga ketertiban pertanahan. Banyak sengketa muncul bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan prosedur hukum perizinan. Beberapa langkah edukatif dan preventif yang dapat dilakukan adalah pertama, digitalisasi data pertanahan agar status tanah bisa diakses secara terbuka. Kedua, penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pemerintah dan lembaga profesi hukum. Yang ketiga, konsultasi hukum sebelum pengajuan izin agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan. Keempat, pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, BPN, dan penegak hukum. Kelima, peningkatan peran notaris dan PPAT sebagai pegawai legalitas transaksi pertanahan. Nah, berbicara tentang pencegahan sengketa, kita tidak bisa lepas dari peran notaris dan PPAT. Mereka bukan hanya pembuat akta, tetapi juga penjaga pintu hukum yang memastikan setiap perjanjian atau izin tanah memiliki dasar hukum yang sah dan tidak melanggar hak orang lain. Nah, peran penting notaris dan PPAT dalam hukum perizinan tanah meliputi yang pertama, memastikan keabsahan dokumen sebelum penerbitan izin atau sertifikatnya. Yang kedua, memberikan penjelasan hukum kepada para pihaknya dulu nih, mengenai hak dan kewajibannya. Kita lanjutin, aku lupa Je, lanjutin Je. Oke, boleh. Yang ketiga, menjadi saksi resmi negara dalam setiap transaksi ataupun peralihan hak atas tanah. Dan yang terakhir, untuk menjaga arsip legalitas biar bisa jadi bukti kalau ada sengketa. Gitu Bener sih, Mbak. banget. Nah, dengan kata lain Je, berarti notaris dan PPAT itu berperan sebagai garda depan pencegahan sengketa nih Je, bukan cuma pelengkap administrasi. Nah, mau bahas lebih dalam nggak? Mau kan? Yuk kita langsung wawancara ke orangnya. Oke, yuk, dadah guys. Selamat malam Ibu Hadijah. Selamat malam. Ya, izin memperkenalkan diri, kami dari Universitas Pelita Harapan. Dengan saya Latifah di sini. Dan saya Kathleen Joan. Kami berdua izin mewawancarai Ibu mengenai tugas kuliah kami. Ya, baik. Oke, Bu, mungkin boleh perkenalkan diri dulu terhadap kamera dan juga kewenangannya apa di sini sebagai apa yang sudah Ibu lakukan selama ini. Ya, saya adalah seorang notaris dan PPAT. Wilayah kerja saya di daerah Jakarta Pusat. Saya kantornya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Oke, baik. Udah berapa lama Bu jadi notaris dan PPAT? Saya diangkat dari tahun 2002. Berarti udah 23 tahun ya. Iya. Sangat berpengalaman Di ya. Jakarta Lebih dulu ya. daripada kita berarti ya. Betul. Ini kita belum lahir juga Belum ya. lahir. Ya. Iya. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya. Jadi gini Bu, kita itu ingin fokus terhadap
perlindungan terhadap rakyat ataupun nanti jatuhnya klien ibu gitu yang ingin berkonsultasi kepada ibu. Gimana sih notaris itu memastikan status hukum tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan agar tidak bermasalah secara tata ruang? Spesifikasinya Bu, gimana? Jadi notaris itu punya kewajiban moral ya untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang dibawa oleh kliennya. Jadi detail banget ya notaris itu. Pertama dilihat dulu identitas dari tanah yang bersangkutan. Identitas tanah itu apa aja sih? Seperti sertifikatnya. Kalau emang tanah yang bersangkutan itu udah ada bangunan di atasnya, berarti kan ada IMB-nya. Kalau emang belum ada, berarti tidak ada IMB-nya. Kemudian kita tanya nih sama klien kita nih, dia mau beli ini untuk apa? Tujuannya? Nah, tujuannya. Di situ hubungannya dengan pertanyaan kalian tadi. Oke. Untuk apa itu? Untuk apa? Misalnya saya mau bangun untuk rumah sakit. Terus kita punya kewajiban moral nih. Datanglah untuk mengecek di instansi yang terkait itu wilayah tata kota ya. Di tata kotanya. Ngecekannya. Nah akan ketahuan nanti. Memang dikasih tahu lah ini. Oh ini tanah ini khusus untuk rumah sakit. Atau misalnya bisa dibangun untuk rumah sakit. Bisa dibangun untuk kepentingan umum. Atau misalnya untuk jalur hijau. Pembagiannya sudah ada di Udah ada, atau misalnya ini nggak bisa dibangun apa-apa, nih jalur hijau nih. Setelah kita mendapatkan semua data-data itu, nah kita kasih penjelasan kepada yang bersangkutan. Kalau emang nggak bisa dibangun ya kita kasih tahu ya ini nggak bisa, disarankan untuk tidak membelinya. Karena tidak sesuai dengan tujuan yang bersangkutan. Iya, Bang. Kalau misalkan kayak gitu, Bu, gimana akibat hukumnya kalau misalkan tanah yang diperjualbelikan itu ada di kawasan yang emang gak sesuai peruntukannya gitu loh menurut rencana dari tata ruang sendiri. Misalkan kayak tadi yang Ibu ngomong rumah sakit terus tapi tetap boleh dibangun. Iya, Nah, atau itu mungkin kira-kira kayak kawasan hijau gitu harusnya kan itu nggak boleh dibangun kan Bu. Nah menurut Ibu sebagai pandangan notaris atau PPAT Akibat hukumnya bagaimana apa sih? begitu? Kita tanya, kita diskusikan sama orang tata kotanya. Ada perubahan nggak sih nanti untuk rencana tata kotanya? Benar bisa. Iya, ada perubahannya enggak? Ya, kalau memang kata yang pegawai di situ bilang Ada kemungkinan? ya kita kasih tahu. Tapi kalau saya sebagai notaris, sebagai orang yang mau untuk kedepannya pasti, saya akan menyarankan tidak usah beli. Karena namanya itu kan, iya, karena kan kedepannya kita kan nggak tahu kapan terjadinya. Bisa terjadi, bisa enggak kan? Itu kan namanya rencana. Nggak ada ya. pasti ya. Tapi kalau yang bersangkutan tetap ngotot, Ya silakan. udah, silakan. Tapi kalau saya untuk memastikan Merekomendasi. kepastian, saya tidak menyarankan mereka untuk membelinya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke hubungan legalitas akta dengan izin pembangunan, Bu. Jadi dalam praktik notaris, sering nggak sih dijumpai tanah ataupun bangunan yang belum ada IMB-nya atau izin apapun, tetapi tetap dijadikan objek perjanjian? Banyak iya, apalagi daerah wilayah kerja saya Menteng itu banyak banget itu. Tidak punya IMB, bangunan-bangunan lama itu nggak punya IMB. Karena kan IMB itu bukan sesuatu dokumen yang dijadikan untuk mensahkan suatu tanah ini bisa dijual belikan. Tidak, dia udah bukan. Dia tuh cuma melengkapi jatuhnya ya? Enggak, ada tidaknya ada IMB itu tidak apa-apa, tanah itu bisa dijual, nggak masalah. Tapi itu jadi termasuk salah satu syarat atau gimana Bu? Ya? Tidak termasuk. Kan IMB Itu kenyataannya. Iya, jadi IMB itu kan akan diperolehkan kalau kita beli tanah. Oke. Kalau kita mau bangun baru kita minta izin kan? Iya kan. Jadi kayak beli dulu ya. Baru izin IMB-nya. Iya benar baru ngebangun. Iya. Saya Latifah ini kan beli tanah. Oke. Nah, Latifah ini beli tanah waktu Latifah beli sama KJ beli tanah. Terus kan belum ada IMB-nya. Iya. Nah, kalian kan terus kalian kan bikin blueprint segala macam kan. Iya, benar. Baru kalian itu datang ke tata kota atau datang sekarang nanti ke kelurahan kan. Ke bagian terus kalian itu minta IMB-nya. Jadi waktu kalian beli tanah itu kan belum ada IMB-nya. Jadi untuk jual beli tanah itu IMB-nya itu bukan salah satu syarat, tidak. Oke, ini menarik nih Bu. Kalau misalnya terjadi pengalihan hak atas tanah, tapi gak ada izin pembangunan yang sah nih, apakah akta yang dibuat itu tetap sah menurut hukum perdata atau gimana Bu? Secara Menurut Ibu? spesifikasi ke hukum perdata. Izinnya izin apa nih? Izin pembangunan yang dari pengalaman Ibu mungkin sebelumnya atau apapun. Kita harus pisahkan ya. Oke. Jadi jual beli itu kan kita tuh hanya melihat pertama yang kita lakukan ini masalahnya itu di sertifikatnya. Jadi kan tanah nih, namanya tuh kan kita jual belinya itu kan objeknya itu apa sih? Kita yang verifikasi ini tanah. Tanah ini siapa yang akan berwenang untuk verifikasi ini sah, apa ini oke, itu kan adalah BPN kan? Iya. Nah kita datang
Sekarang kan udah online. Mudah berarti ya? Iya, itu. Kalau BPN udah mengatakan bahwa ini sah, yang bersangkutan, yang misalnya penjual atau pemilik itu adalah memang yang memiliki, ya oke, nggak ada masalah. Berarti ini benar yang bersangkutan. Setelah itu kita udah lihat nih, tanah yang mau dibeli ini adalah di BPN itu tidak bermasalah. Maksudnya tidak diblokir, tidak dijadikan jaminan. Selanjutnya kita tanya, siapa sih yang menempati tanah ini? Itu penting banget itu. Penjualnya ngomong, orang lain. Nah, dipertanyakan, kenapa orang lain yang menempatinya? Berarti ada apa? Ada apa nih? Kok dia yang miliki tapi orang lain yang menempati? Atas namanya siapa, yang Tapi orang menguasai lain. siapa? Nah, di situ Oke. itu hati-hatinya di situ tuh. Kalau misalnya dia yang pemiliknya si A tapi yang menempatinya si A, nah itu benar. Tapi pemiliknya si A sesuai dengan namanya di sertifikat, tapi yang menempatinya si B, nah itu ada apa? Harus itu cari notaris tahu. AA, Yes. itu harus ya, itu Paham. harus dipertanyakan. Sorry maaf, berarti ibu yang mencari tahu atau gimana? Ya, kita harus cari tahu. Kita yang gali berarti ya? Kita harus Ibu gali. sebagai PPAT-nya atau notaris PPAT-nya, kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu gitu, berdasarkan dokumen-dokumennya itu. Oke. Harus Karena cari ibu tahu. yang menentukan ya mau dilanjutkan atau enggak gitu ya? Iya, Ya, karena kita kan nggak, kita boleh nggak nih? Ini boleh nggak? Boleh dijual nggak nih objek ini? Iya, Kan gini, jual beli itu cuma ada dua unsur jual beli itu. Menurut KUH Perdata ya, ada barang, ada uang. Salah satu unsur ini nggak ada ya udah batal, udah. Kalau misalnya barangnya bagus, Simpel itu ternyata ya. iya. Kalau barangnya bagus, tadi kan udah diteliti sama PPAT tuh, sertifikatnya oke, sudah diteliti sama di BPN, nggak ada namanya diblokir, aman. Yang nempatinya juga oke, Bersih. pemiliknya udah oke, nggak ada masalah. duitnya nggak ada. Terus pemiliknya nggak ada uang, ya nggak jadi, Iya, nggak jadi kan? Pembelinya udah oke, tapi pada saat waktu PPAT-nya di hadapan PPAT-nya dia nggak bayar, nggak jadi. Yes. Oke. Nah itu, jadi kan waktu kita tanda tangan, pastiin notaris itu pegang nih tanda tangan. Notaris pastiin duitnya masuk apa enggak, harus pastiin dulu nih. Tanahnya diserahin nggak, diserahin kuncinya, diserahin ininya. Kalau memang ada bangunannya ya. Kalau memang bangunannya nggak ada, nah pada saat itu harus diarahin bahwa pada saat itu memang dia akan mendatangi tempat lokasinya. Oke. Jadi dipastikan sama PPAT-nya atau notaris. Berarti aku izin konfirmasi aja. Jadi posisi notaris ataupun PPAT ketika mengetahui bahwa objek akta, mau tanah ataupun bangunannya ini digunakan enggak sesuai dengan rencana tata ruang atau melanggar GSW, berarti itu termasuk tanggung jawab notaris dan PPAT ya? Iya dong, iya, supaya tidak ada Sengketa di kedepannya. iya tanggung jawab moralnya Iya, dan itu. Nah, kalau dari perspektif ibu sebagai notaris gitu ya, gimana sih sebaiknya mekanisme koordinasi antara emang lembaga perizinan sama notaris dalam menjamin kepastian hukum atas bangunan itu sendiri? Nah, Praktik itu langsung. Iya benar, Ini karena sebagai pertanyaan penutup juga nih. Iya, Jadi benar. kira-kira masukan ibu untuk lembaga di Indonesia agar nah di sini ini makanya sama-sama kita saling transparansi ya. Yes. Jadi kalau ada peraturan yang dari tata kota itu dia harus mensosialisasikan ke notaris atau PPAT. Jadi notaris juga harus cepat mempelajarinya. Notaris- Sigap. Iya sigap. Jadi Update. harus cepat. Jadi notaris itu jangan diam, jadi harus aktif. Jadi jangan sampai dia tertinggal ini ilmu ini. Sehingga kalau ada apa-apa notaris nggak tahu apa-apa, nanti kan terjadi kesimpang siuran nanti masalah hukum, tumpang tindih masalah apa-apa itu yang Harmonisasi terjadi. sekarang Karena sebenarnya sih nggak ada alasan ya notaris itu tidak belajar ya. Iya. Karena kita udah segala macam kita bisa online lah apa lah segala macam. apalagi kan perubahannya terjadi cepat banget ya Bu, kayak Cepat, OSS dan lain gitu. Nggak ada sebagainya alasan begitu ya. dah. Nggak ada alasan kita nggak bisa datang seminar, nggak ada. Kita googling juga nggak bisa, Iya. kita mau ngapain juga bisa, nggak ada alasan. Mungkin itu aja wawancara dari kami. Iya. pertanyaannya udah oke banget. Ya, mungkin Semua Ibu sudah ada terjawab. kesan pesan buat teman-teman di luar sana sambil menghadap kamera. Kalau saya dengar sekarang nih keluhan dari anak-anak muda sekarang, katanya sih kalau mau jadi notaris itu lama katanya. Ya. Itu yang saya dengar. 27 sih ya. Klasik. Oke, Itu oke. katanya, kan katanya lagi, S2 apalagi terus magang ditempatin lagi. daerah. Cuman pengalaman saya sih setelah jadi notaris itu enak. Itu Enak ya? memang lama. Tapi- Terbayar lah ya. Tapi enak. Kalau boleh tahu tuh enaknya Enaknya gimana, gimana Bu? tuh? Enaknya itu pertama kan dia itu pekerjaan pelan-pelan tapi pasti ya. Memang tanggung jawabnya besar, tanggung jawab kita itu mentalnya itu memang. Karena apa kita tuh dipercaya sama orang ya. Pegang sertifikat, pegang uang, pokoknya segala macam amanat. Tapi disitulah buat saya itu tantangannya. Tantangannya buat saya itu luar biasa di situ. Jadi makin ditantang seperti itu makin berharga diri. Jadi kita tuh sangat dihargai ya, hidup itu ada maknanya. Apa-apa bayang aja
Orang mau nitip uang sama kita, mau nitip barang sama kita, harganya ratusan miliar, harganya puluhan miliar. Kok orang percaya aja sama kita? Iya. Dan itu kan nggak mungkin dalam sehari jadi. Iya, kita tuh bersyukur, berarti kita dikasih sama Tuhan itu satu kelebihan ya. Ada sesuatu hal yang luar biasa kan. Manusia pilihan lah gitu kalau menurut saya. Itu harus kita jaga. Oke. Jadi itu. Tuh, jadi gitu teman-teman. Buat yang mau jadi notaris pantangnya Rala. Catat ya. Iya benar banget. Not penting buat kita juga ya Ju ya. Oke baik, terima kasih banyak Ibu Adija Iya, atas waktunya. Sama-sama Terima kasih ya. banyak. Sukses ya buat kalian ya. Amin, terima kasih. Boleh dadah ke kamera, dadah.